Episode 266. Target. Semakin dekat, Satria sudah menduga kalau manusia android itulah yang pada akhirnya akan diminta keluar untuk menyerangnya. Maka Satria juga telah mempersiapkan diri. Sedari tadi ia telah menyelipkan pistol di celana. Kedua tangannya telah ia aliri tenaga dalam. Begitu sosok itu tiba-tiba keluar ruangan dan memberikan tembakan, maka pada saat yang sama Satria menepiskan peluru itu dengan tenaga dalamnya. Peluru itu berbelok ke arah samping dan menghantam dinding. Satria tak mau ambil resiko beradu tembakan. Ia memang bisa mengenai sosok itu. Tapi pada saat yang sama ia juga pasti akan kena peluru musuh. Satria bisa mati, tapi sosok itu barangkali akan hidup lagi. Dor, 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 sosok itu terus menghujani Satria dengan tembakan. Sampai pistolnya itu tak ada pelurunya lagi. Satria lagi-lagi berhasil lolos dari peluru itu. Satria memancing agar makhluk itu agak menjauh dari depan pintu. Satria tak mau dihujani tembakan jika ia harus bertarung di sana. Tapi ternyata, tanpa harus dipancing dengan cara tertentu pun, makhluk itu segera bergerak cepat ke arah Satria dan menyerang dengan tangan kosong. Itu yang dikehendaki Satria. Olahraga. Makhluk itu tampaknya telah berisi program beberapa jenis bela diri khas Jepang yang ia munculkan dalam bentuk kombinasi, sehingga lahirlah gerakan-gerakan baru lintas disiplin. Gerakannya cepat dan penuh energi. Namun tampaknya, makhluk itu bukan yang kelas premium. Di mata Satria, kemampuan bertarungnya masih di tingkat sedang. Bagi polisi atau tentara biasa, mungkin makhluk itu sudah sangat merepotkan sekali. Tapi tidak bagi Satria. Ia selalu bisa menghindari serangan brutal yang dilakukan oleh sosok itu. Lalu kemudian Satria mulai memberikan serangan balasan setelah ia cukup bosan dengan terus menghindar dan menepis serangan musuhnya untuk sekadar menjelajahi kemampuan makhluk itu. Pukulan-pukulan awal yang ia lakukan dengan gerakan tangan masih bisa ditangkis atau dihindari oleh musuhnya. Namun kemudian Satria menambah lagi kecepatan serta variasi gerak yang mungkin di luar program kapasitas sosok tersebut. Akibatnya, setelah satu pukulan telak yang diberikan oleh Satria berhasil menghujam leher sosok itu, puluhan rangkaian pukulan yang lain juga dengan mudah menyusul, menggempur titik-titik rawan yang seketika membuat sosok tersebut roboh. Satria langsung saja menarik putus kepala makhluk itu, lalu ia mendekat ke arah pintu dan melemparkan kepala manusia android itu ke dalam. Orang-orang refleks berteriak kaget melihat kepala menggelinding dan pada saat itulah Satria muncul di ambang pintu dan melepaskan serangkaian tembakan akurat. Semua tumbang. Hanya bos itu saja yang tersisa. Ia duduk anteng. Tegang sebenarnya. Tapi pura-pura cool. Mungkin karena sudah pasrah juga. Ia bertepuk tangan sambil memandang ke arah Satria. Kau hebat. Siapa yang mengirimmu? Aku datang kemari karena tertarik dengan manusia androidmu itu. Sayang sekali, aku datang hanya untuk bertanya di mana kau beli, tapi anak buahmu menyerangku. Jadi maaf. Hahaha, kau pandai bergurau rupanya. Orang itu terkekeh. Tapi sejatinya ia gemetar. Satria bisa melihat lutut orang itu yang tidak bisa diam. Aku tak main-main. Kau mau cara kasar atau halus untuk menjawab pertanyaanku? Apa maumu? Dari mana kau mendapatkan manusia android itu? Satria mengulangi pertanyaannya. Orang itu terdiam, tampak sedang berpikir. Satria sudah tak sabar lagi. Ia mendekat dan menaburkan serbuk kejujuran di wajah orang itu. Jawab, aku mendapatkannya dalam acara lelang tertutup. Siapa yang mengadakannya? Biogen 21 dan Shibuya Code. Apakah acara itu akan diadakan lagi? Setiap 2 minggu sekali, Jumat malam. Di mana? Di Shinjuku, orang itu menceritakan lokasi tempat diadakannya lelang gelap itu. Tentu saja tidak semua orang bisa masuk. Bagaimana cara mendapatkan undangannya? Hubungi nomor agen pemasaran mereka. Berikan kepadaku. Pinta Satria. Si bos itu mengeluarkan HP-nya. Namun Satria segera menyambarnya. Hei, kembalikan. Pinta orang itu. Mana nomornya? Tanya Satria. Nona Yorutensi. Yang ini. Benar. Baik, aku sita HP-mu. Hei, kau boleh ambil apapun di sini. Tapi jangan bawa HP-ku. Bagaimana kau akan merebutnya? Satria balas bertanya. Orang itu seketika terdiam. Wajahnya tampak tidak senang. Namun ia tak bisa berbuat apapun. Lalu Satria segera menelpon Yuriko. Hai, bagaimana keadaanmu?
Itu yang langsung ditanyakan Yuriko begitu ia mengangkat telepon. Kau bisa kemari sekarang. Sudah beres. Bawa semua orangmu. Ada banyak pekerjaan di sini. Baiklah. Kami tak jauh dari situ. Oke, aku tunggu di lantai 3. Balas Satria. Lalu ia menutup teleponnya. Lalu Satria mendekat kembali ke arah orang itu. Dia tampak ketakutan. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku bisa membayarmu dengan uang puluhan kali lebih banyak dari yang kau terima dari bosmu. Hehehe, aku tidak butuh uang, Paman. Satria menusukkan jarinya ke leher orang itu. Seketika dia pingsan dalam posisi duduk di kursi. Satria memeriksa kembali orang-orang itu, memastikan bahwa mereka tak akan bangun selama 1 jam ke depan. Mulai dari halaman depan hingga kembali lagi ke lantai 3. Tapi sebelum Satria naik, ia membetulkan sebentar panel listrik yang tadi ia rusak. Kini rumah itu sudah kembali menyala lampunya. Satria terus bersikap waspada, hanya sekadar jaga-jaga apabila masih ada orang yang sebenarnya masih sedang bersembunyi entah di mana. Tak lama kemudian, Yuriko dan anak buahnya datang. Yuriko dan orang-orangnya itu tercengang ketika mendapati banyak anggota kelompok itu yang sudah bergelimpangan di halaman. Yuriko segera naik ke lantai 3 bersama dengan 4 pengawalnya. Sementara anak buahnya yang lain sibuk menangani orang-orang yang tergeletak pingsan itu. Astaga! Nona, dia benar-benar melakukan ini semua seorang diri. Gila, aku sulit mempercayainya, ujar salah satu pengawal Yuriko. Dan sangat cepat, ujar yang lain. Lalu Yuriko sampai di lantai 3. Kau tak apa-apa, ujar Yuriko begitu ia datang. Selalu itu yang ia tanyakan. Mau bagaimana lagi, sedari tadi Yuriko benar-benar mencemaskan si ganteng itu. Iya, aku baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan mereka? Aku sama sekali tak ada ide, Yuriko. Tenang, anak buahku yang lain masih akan datang kemari. Ayahku juga ikut menyusul, apa kau sudah mendapatkan informasi yang kau inginkan? Iya, itu bosnya. Dia sudah memberitahu banyak hal tadi. Tapi mungkin aku masih butuh bantuanmu, Yuriko. Tentu saja. Nah, kau butuh bersantai. Ayo kita pergi. Biar mereka yang menangani tempat ini. Kau bisa menyetir mobil kan? Ya, hanya berdua saja. Ya, yang lain sibuk di sini. Dan aku rasa, kau seorang sudah cukup untuk menjamin keselamatanku. Baiklah kalau begitu, Satria melangkah keluar ruangan itu. Yuriko mengikutinya. Lalu mereka langsung menuju ke arah beberapa mobil yang terparkir di jalan depan rumah besar itu. Di masing-masing mobil masih ada seseorang yang sedang menunggu. Yuriko menuju ke mobilnya. Kami berdua akan pergi. Kau tak perlu mengantar kami. Baik Nona, sang pengawal sekaligus sopir pribadi Yuriko segera keluar dari mobil itu. Lalu Satria masuk di ruang kemudi sebagai penggantinya. Yuriko juga duduk di depan bersebelahan dengan Satria. Kita hendak kemana ini, Nona? Kan sudah aku bilang, kita akan ke hotel. Jawab Yuriko. Episode 267. Rencana untuk menghadiri lelang gelap. Hotel, apa yang akan kita lakukan di hotel? Ujar Satria. Ia hanya pura-pura tak mengerti. Jika bisa, ia akan menghindari hal-hal yang mengarah ke hubungan badan. Membahas urusan kita tentu saja. Atau kau memilih di rumahku saja. Tapi aku sedang tak ingin pulang. Aku bosan tidur di rumah, kata Yuriko. Ia tahu, Satria sedang berusaha menghindari ajakannya. Tapi hal itu semakin membuat Yuriko merasa tertantang. Apakah aku juga harus menginap di hotel? Kata Satria. Jika tidak, lantas siapa yang akan mengawalku? Balas Yuriko. Oh, baiklah, ujar Satria dengan nada kurang bersemangat. Ada perempuan yang sedang menunggumu di hotelmu, kan? Ucap Yuriko. Hal itu membuat Satria langsung tersadar sesuatu. Oh my, ujar Satria dalam hati. Sudah pasti Yuriko iseng membaca pikirannya. Sulit untuk selalu menyembunyikan apa yang ia pikirkan. Dengan cara diam, kau justru menjawab lebih dari yang kutanyakan. Baiklah, ternyata kau tipe lelaki yang suka selingkuh. Mirip seperti yang sering komen di bawah ini ya, tidak usah disebut lagi namanya kita semua sudah tahu kok, hahaha. Baguslah, ujar Yuriko dengan nada datar. Tapi diam-diam ia tertawa dalam hati karena berhasil menyindir Satria. Sial, oke, hotel mana?
Tanya Satria. Jalan terus saja. Nanti aku akan beritahu jika sudah dekat. Jawab Yuriko. Yuriko membawa Satria ke salah satu hotel terbaik di Tokyo. Tak tanggung-tanggung, Yuriko meminta kamar VVIP. Hotel dan kamar itu jauh lebih megah dari yang ditempati oleh Satria. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kau tahu kenapa aku mengajakmu kemari? Ujar Yuriko membuka percakapan, sebab sejak masuk di kamar itu, Satria sibuk dengan pesan masuk di HP-nya dan juga sibuk memeriksa HP bos Sakaku. Kuharap kau tidak memintaku melakukan hal-hal yang sulit aku lakukan, balas Satria. Aku mengajakmu kemari justru ingin mengabulkan keinginanmu yang terpendam, goda Yuriko. Hah? Ujar Satria mengelak. Padahal sejujurnya, ketika Yuriko sudah pamer tatu di tubuhnya, Satria sudah otomatis membayangkan sesuatu yang haram. Lalu Yuriko sekalian saja menegaskan hal itu kepada Satria, aku tahu, kau tidak jarang membayangkan tidur denganku, kan? Kau telah membantu kami dalam banyak hal. Anggap saja yang aku lakukan adalah caraku berterima kasih. Tapi juga sekaligus menagih janji taruhan waktu itu. Yuriko, tak adakah permintaan lain? Sungguh, aku sedang tidak ingin menambah dosaku. Kata Satria. Sayang sekali tidak. Jika kau belum bisa hari ini, ya sudah, bisa di lain hari, kata Yuriko. Kenapa aku? Balas Satria. Aku harus menjawab apa? Entahlah. Aku hanya ingin saja, tenang. Aku tak akan menuntut macam-macam, aku hanya penasaran setelah membaca memorimu dan imajinasimu tentang percintaan yang kau alami. Sepertinya seru. Satria memijit kepalanya. Sepertinya ia tak akan pernah bisa lepas dari masalah seperti itu. Sampai kelak ia tua dan menjadi jelek nantinya. Yuriko terkekeh dalam hati melihat Satria yang tampak pusing. Baiklah, tadi kau bilang ingin meminta tolong kepadaku. Sekarang katakanlah, lanjut Yuriko. Mereka membeli manusia android itu dari lelang gelap tertutup. Aku jelas tak mungkin bisa menghadiri lelang itu. Tapi aku rasa kau bisa. Makhluk-makhluk itu mungkin memang dijual dengan berbagai tujuan, mulai dari bodyguard hingga prajurit tempur. Program, mutu dan harganya jelas berbeda. Tutur Satria. Kapan lelang itu diadakan? Jumat malam. Setiap 2 minggu sekali. Kebetulan, Jumat minggu ini akan ada lelang. Kata Satria sambil menunjukkan informasi dari HP bos Sakaku. Lalu Satria melanjutkan, kau hanya tinggal menghubungi marketing mereka untuk mendapatkan tiket. Karena kau nona besar kelompok Yakuza nomor 1 di Tokyo, sudah pasti kau bisa mendapatkan tiketnya. Mana nomornya? Ini dia, Satria menunjukkan nomor itu langsung dari ponsel rampasannya. Baiklah, kita ada agenda di hari Jumat. Tapi apa yang akan kau lakukan setelah kita bisa masuk di acara lelang itu? Menandai mereka, lalu akan aku eksekusi di luar acara itu. Demi menjaga keselamatan kelompokmu, kata Satria. Yang pasti, aku harus bisa menemukan pabrik manusia android itu. Kata Satria. Bagaimana jika usahamu ini berhasil namun sia-sia saja? Maksudmu, jika kau berhasil melenyapkan laboratorium mereka, kelak organisasi seperti itu akan muncul lagi. Mungkin jauh lebih canggih dari yang ada sekarang. Kata Yuriko. Satria memikirkan ucapan itu. Masuk akal sekali. Lalu Yuriko menambahkan lagi, dan mungkin saat ini sudah ada sekian perusahaan yang sedang menyusul apa yang sedang dikerjakan oleh Biogen 21. Setidaknya, aku berhasil membalas perlakuan mereka kepadaku, dan kepada orang-orang yang telah mereka rugikan. Aku pernah bercerita kepadamu kan kalau aku pernah diculik untuk dijadikan manusia android. Keluargaku diancam. Setidaknya itulah tujuanku, Yuriko. Meski kelak jika di kemudian hari muncul mutan yang jauh lebih kuat, itu hal lain. Iya, aku menghargai usahamu. Jadi di lelang nanti, apakah menurutmu aku harus beli? Satu manusia android tingkat paling bawah mungkin harganya lebih dari 800 juta yen. Kata Satria. Yuriko terbatuk-batuk mendengarnya. Jangan salah, Yuriko. Kau hanya perlu membeli sekali. Selebihnya, kau tak perlu menggaji dia. Hanya memberikan makanan dan segala jenis kebutuhannya agar tetap dalam keadaan baik. Satu orang manusia android, aku pikir jauh lebih baik dari 50 anak buahmu. Kata Satria. Yuriko tampak berpikir. Tapi kau berhasil membunuhnya, kan? Hanya karena mereka tak memiliki memori yang tepat untuk melawanku.
Kebetulan saja, yang berhasil aku bunuh itu adalah manusia android tingkat bawah. Mutu mereka tergantung donornya. Maksudku, bahan mentah yang mereka jadikan seperti itu. Bahan mentah. Aku atau kau, atau anak buahmu akan beda hasilnya jika telah diubah menjadi manusia android. Oleh karena itulah, Biogen 21 juga menciptakan jaringan penculik untuk menyuplai bahan. Konon, tidak semua korban penculikan itu berhasil dijadikan produk. Banyak yang gagal dan mati. Astaga, aku baru tahu soal itu. Begitulah, saranku, kau tak perlu membeli mereka. Ada banyak pihak yang memburu Biogen 21 dan produk-produknya. Jika sampai kau membeli, kau dianggap terlibat. Baiklah, jadi kita hanya perlu pura-pura tertarik saja. Iya, tapi di sana ada banyak barang yang dilelang. Beli saja hal lain. Baiklah, Hoahem, kenapa aku mengantuk sekali? Tentu saja, sudah hampir tengah malam. Kau butuh tidur, Yuriko. Dari sorot matamu, aku tahu semalam kau tidak tidur. Dan hanya tidur siang sebentar saja. Bagaimana kau tahu? Hahaha, tenang, aku bukan pembaca pikiran sepertimu. Tapi aku membaca tubuh. Balas Satria. Menarik. Apa kau bisa memijit tubuhku? Aku tahu kau juga seorang tukang pijit yang handal, kan? Ujar Yuriko. Satria mengerutkan kening, mengutuk dirinya sendiri, ia merasa telah terpancing oleh Yuriko. Dari pijit, biasanya akan berujung pahit. Episode 268. Aku hanya ingin benihmu. Pijit. Yuriko, aku tadi berkelahi habis-habisan. Kau tega menyuruhku memijitmu, ujar Satria beralasan. Jadi kau capek? Iya, tentu saja. Kalau begitu berbaringlah. Aku yang akan memijitmu. Tidak usah. Aku tak mau merepotkanmu, ujar Satria. Kau curiga aku akan berbuat macam-macam. Keterlaluan. Bukan begitu, Satria merasa serba salah. Jika ia tak lelah, maka ia harus memijit. Tapi jika ia lelah, ia yang kena pijit. Hargailah niat baik orang lain, kata Yuriko. Baiklah, maafkan aku, tapi aku harus mandi dulu. Iya, mandilah. Di lemari juga ada kimono hotel yang bisa kau gunakan untuk tidur. Piyama juga ada kalau tak salah. Seingatku ada berbagai ukuran. Oh, iya, aku mengerti, kata Satria. Di hotel berkelas itu, terutama kamar VVIP, segalanya memang disediakan. Lalu Satria mandi. Yuriko memeriksa ponsel bos Sakaku dan mempelajari isinya. Lalu sebelum Satria selesai, Yuriko mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur. Ada banyak pilihan. Yuriko memilih kimono tidur dengan bawahan pendek yang bahannya halus dan nyaman di kulit. Paha Yuriko terekspos sempurna dengan balutan tatu tanpa jeda. Andai ia hanya mengenakan dalaman saja, ia sudah seperti sedang mengenakan baju batik. Satria keluar dari kamar mandi sudah dengan pakaian kimono tidurnya. Di mata Yuriko, Satria terlihat berbeda saat mengenakan kimono. Sambil duduk di atas spring bed, Yuriko terus mengamati Satria yang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Nah, sudah selesaikan. Sini, tengkurap, pinta Yuriko. Aku tak yakin kau bisa memijit. Ujar Satria. Jangan salah. Aku mewarisi bakat kakekku. Oke, Satria tak mau berdebat. Di kamar mandi tadi ia memikirkan sesuatu, pura-pura tidur setelah dipijit. Maka malam itu akan berlalu dengan aman. Lalu Satria tengkurap. Yuriko mulai memijit. Rileks. Baik, kau mengenakan celana dalam, kan? Iya. Kalau begitu, lepas saja kimononya. Tenang, bagian itu akan aku tutup selimut. Tidak mau. Aku malu. Mana ada pijit dengan masih mengenakan pakaian. Kau ini macam tidak pernah ke panti pijit saja. Ya sudah. Kau pejamkan mata. Jika kau memang bekerja untuk memijit tentu aku tak malu. Tapi kau ini nona besar. Toh aku juga tak akan melihat benda tumpulmu itu. Astaga, kau berlebihan sekali menyuruhku tutup mata. Kalau tidak mau ya sudah. Aku mau tidur saja. Ya ampun. Cepat sana lepas. Yuriko mengubah posisi duduk membelakangi Satria. Lalu Satria mulai melepas kimononya. Ia meraih selimut yang ia lipat kecil untuk menutup bagian pantat. Selebihnya ia kembali tengkurap. Sudah. Yuriko terkekeh.
Kini ia puas memandangi gumpalan otot kekar yang tersaji di depannya yang otomatis membuatnya menelan ludah. Yuriko melemaskan dahulu otot satria yang kaku dengan pijitan biasa. Namun setelah itu, ia memberikan pijitan yang sangat menyakitkan. Satria mengumpat dalam hati. Ia tak mengira Yuriko paham saraf. Hanya saja, metode yang dilakukan oleh Yuriko berbeda. Pijitannya terasa begitu menyakitkan meski kemudian Satria merasa tubuhnya nyaman. Tapi gara-gara hal itu, Satria jelas batal pura-pura tidur. Pijitan itu adalah pijitan yang menyegarkan tubuh. Dan terakhir, Yuriko memang usil sekali. Ia sengaja, dengan begitu cepat, menotok jalur saraf pemicu hasrat di tubuh Satria. Tapi cara itu jelas tak membuat Satria menjadi seperti kuda jantan yang gila. Satria hanya bisa mengumpat dalam hati ketika Yuriko berhasil mengerjainya. Kurasa sudah cukup. Atau kau mau lagi? Tanya Yuriko. Kau mengerjaiku. Hahaha. Hanya bergurau. Tenang saja. Aku masih memegang janjiku tak akan macam-macam denganmu. Tapi lain kali aku masih akan menagih janji. Ujar Yuriko. Ia merebahkan tubuhnya di sebelah Satria. Satria segera bangun sebelum terlambat. Dan saat itu juga, ia menotok beberapa bagian tubuhnya untuk menetralisir apa yang telah dilakukan oleh Yuriko. Hahaha, kenapa kau lakukan itu? Sudah kubilang, aku tak bisa menidurimu, Yuriko. Kita sebatas rekan, oke. Kata Satria. Aku salut. Kau tangguh juga menahan diri. Aku tahu kau menginginkan aku. Itu sebabnya aku ingin memberikannya. Keinginan itu muncul begitu saja, Yuriko. Tapi bukan berarti kemudian aku harus mendapatkannya. Lalu nasibku bagaimana? Nona besar, ya ampun, demi Tuhan. Kau cantik tak kurang apapun. Harusnya kau bisa mencari suami yang jauh lebih baik dari aku. Siapa yang lebih baik daripada kamu? Dalam banyak hal tentu saja. Aku sudah beristri, dan kau sudah berselingkuh, lalu apa masalahnya? Masalahnya, kau dan dia berbeda. Ada sejarah yang panjang sehingga aku memutuskan untuk itu. Bagaimana jika kemudian aku membocorkan hal ini kepada Mari? Dari mana kau tahu? Pikiranmu. Ya tapi bagaimana kau bisa menghubunginya? Hahaha. Apakah aku harus menjelaskannya juga? Sayang sekali kau tak membawa HP-mu ke kamar mandi. Aku sudah mengirim nomor itu ke HP-ku yang ada di rumah. Jadi, kau tega mengancamku. Aku sudah membantu banyak untuk kelompokmu, dan aku mempercayaimu. Baiklah, kita pulang saja kalau begitu. Kau bawa saja mobilku. Aku bisa naik taksi, kata Yuriko. Tanpa menoleh ke arah Satria, ia beranjak dari tempat tidur, bergegas menuju ke tempat ia menaruh pakaiannya dan ganti pakaian begitu saja tanpa merasa malu dan sungkan. Hei, Yuriko, kau mau pulang? Iya, untuk apa lagi aku di sini? Kau tak perlu mengantarku. Ini sudah malam. Kau bisa tidur di sini. Kau marah. Yuriko tak menyahut. Ia masih sibuk mengenakan pakaiannya yang tadi. Satria merasa tak enak hati. Apalagi ia melihat wajah Yuriko terlihat kesal, muram, atau entah apa itu namanya. Mau tak mau Satria segera beranjak. Sungguh situasi yang pelik. Ia bergegas menghampiri Yuriko. Namun dengan sikap dingin, wanita itu berpaling, melangkah untuk mengambil tas kecilnya. Yuriko, please, setidaknya biar aku mengantarkanmu pulang. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi. Tidak bisa, Satria mencekal lengan Yuriko. Namun perempuan itu menepiskannya. Jangan sentuh aku lagi. Hei, bisakah kita bicara dulu untuk saling memahami? Kau sibuk membaca pikiranku tanpa pernah benar-benar tahu perasaanku. Pikiran dan perasaan tak selalu sejalan, Yuriko. Malam ini rasanya aku benar-benar seperti perempuan murahan. Baiklah, kita bisa melupakan saja kalau kita pernah bertemu, kata Yuriko. Yuriko, aku tak pernah menganggapmu murahan. Justru dengan sikapku ini, aku benar-benar menghormatimu. Jika kau memang tak ingin, seharusnya sejak awal kau menjaga jarak denganku. Tentu saja maksudku adalah menjaga pikiranmu. Jangan memberiku tanda dan harapan palsu. Jika tak ada lagi yang ingin kau katakan, aku ingin pulang. Aku antar. Tak perlu. Yuriko memaksa melangkah dan menepis Satria yang mencoba menahannya. Tapi kemudian, Satria menotok tubuh perempuan itu. Sebelum Yuriko jatuh ke lantai, Satria segera menangkap tubuhnya. Lalu ia baringkan perempuan itu ke ranjang, menyelimutinya.
Satria menghela nafas. Biar saja jika besok Yuriko marah. Setidaknya bukan di waktu malam. Satria mengambil sebotol sake di kulkas. Lalu ia berjalan ke sofa. Ia tenggak sebotol sake itu. Kurang berasa. Ia ambil 5 botol lagi. Lalu ia habiskan. Setelahnya, ia membaringkan diri di sofa dan memejamkan mata. Yuriko sudah sadar ketika Satria sudah menghabiskan beberapa botol. Tapi ia tetap diam di ranjang. Tapi pada akhirnya, ia bergegas ke sofa. Duduk di seberang meja. Satria yang belum tidur segera terbangun. Maaf aku sudah membebanimu dengan banyak pikiran. Aku tahu aku egois sekali, kata Yuriko. Maaf aku harus menotokmu. Aku harus memastikan keselamatanmu. Satria, aku hanya ingin benihmu. Aku tak mau menikah dengan siapapun. Tapi aku ingin punya anak. Itulah kenapa aku egois kepadamu. Kata Yuriko. Episode 269. Hal yang mengejutkan Satria. Permintaanmu aneh sekali, Yuriko. Dan kenapa harus aku? Satria jelas kaget mendengar permintaan itu. Apalagi saat Yuriko mengatakan kalau dia tak mau menikah dan hanya mau menjadi seorang ibu saja tanpa suami. Bisakah kau mengabulkannya? Sampai aku hamil, kata Yuriko. Ia menatap Satria dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ia tak ingin menyampaikan hal itu. Tapi mengingat Satria sangat sulit didapatkan, maka mau tak mau ia harus mengatakannya. Tapi kenapa harus aku? Satria masih bingung ketika ia terpilih sebagai lelaki yang harus membenihi Yuriko. Aku ingin punya anak yang kelak akan menjadi orang tangguh. Lelaki atau perempuan sama saja. Tapi aku yakin jika mendapatkan benih darimu, maka anakku akan menjadi sosok yang tangguh untuk mewarisi kelompok kami, kata Yuriko. Tentu bukan soal itu saja alasannya. Yuriko hanya tak tahu bagaimana mengatakannya. Intuisinya mengatakan kalau Satria adalah lelaki yang tepat untuk menjadi ayah dari anaknya. Dari sekian puluh atau bahkan sekian ratus lelaki yang pernah diselidiki oleh Yuriko diam-diam, dengan membaca memori mereka, hanya Satria yang terbaik. Selain itu, ada aura khas yang teramat sangat langka. Entah kebetulan atau bagaimana, tapi Satria memilikinya. Aura itu tak lain merupakan aura Zanggi, sang dewa obat di masa lalu. Yuriko juga memiliki kelebihan untuk melihat dan menilai aura orang lain. Kau bisa menikah dengan lelaki yang kau suka, Yuriko. Pasti banyak lelaki Jepang yang tampan, gagah, kaya, dan punya segalanya, dan aku yakin pasti dia akan tertarik kepadamu. Dan yang sudah pasti lebih mudah mendapatkan restu dari ayahmu. Ujar Satria. Aku tak pernah ingin menikah. Itu saja. Aku paham dunia kami. Tapi sebenarnya, kalaupun menikah, aku ingin menjadi istrimu. Sayangnya tidak. Jadi, aku ingin benihmu. Ini yang aku minta dari taruhan malam itu. Aku akan berikan semua yang kau minta. Yuriko menambahkan. Satria bungkam. Ia memikirkan banyak hal atas permintaan aneh dari wanita itu. 5 menit berlalu dalam sunyi. Yuriko terus memantau apa yang dipikirkan oleh Satria. Aku tahu apa yang membuatmu ragu, Satria. Percayalah, kau hanya perlu melakukan itu sampai aku hamil. Tak akan ada ikatan. Aku berjanji. Dan semua ini adalah rahasia. Baik, tapi jangan sekarang dan aku harus memastikan kau dalam masa subur. Kata Satria. Pertimbangannya adalah, agar cukup sekali saja melakukannya. Jika setelah itu Yuriko hamil, maka ia tak perlu menambah dosa. Meskipun itu enak dan menyenangkan. Hari ini, besok dan besok lusa, menurut hitungan dari menstruasi terakhirku seharusnya aku dalam masa subur. Itu sebabnya malam ini aku mengajakmu kemari. Baiklah, besok pagi bangun tidur kita lakukan. Sekarang aku harus memberimu sesuatu. Kata Satria. Ia mengambil tas kecilnya, mengeluarkan beberapa botol kecil dan mengeluarkan sebutir pil berbungkus aluminium foil dari salah satu botol tersebut. Yuriko terus memperhatikan. Satria mengambil pil pemulih kekuatan. Sebetulnya pil itu tidak hanya memulihkan kekuatan saja, namun dalam waktu singkat bisa mengembalikan kualitas tubuh. Kesuburan jelas termasuk di dalamnya. Minum ini. Pil, untuk kondisi prima tubuh kita besok pagi. Aku juga minum 1 butir untuk memastikan benihku dalam kualitas terbaik, lanjut Satria. Mereka berdua menelan pil itu. Satria kembali berkata, jika malam ini aku tidur di sebelahmu,
sudah pasti aku tak akan tahan. Jadi, aku tidur di sofa, kau di tempat tidur itu. Besok pagi bangun tidur kita akan memulainya. Baik, Yuriko kembali mengambil baju tidur dan mengenakannya kembali. Lalu mereka tidur di tempat masing-masing. Jam 6 pagi, Yuriko sudah bangun. Semalam itu ia tak bisa langsung tidur. Bulu kuduknya tak henti meremang membayangkan apa yang akan terjadi di pagi hari. Dan kini setelah ia bangun, hal pertama yang ia lihat adalah sofa. Tapi ia sangat terkejut karena tak melihat Satria ada di sana. Ia merasa marah. Tapi kemudian ia mendengar suara dari kamar mandi. Lega sudah. Ia sempat mengira Satria melarikan diri. Lalu Satria keluar dari kamar mandi. Kau mandi barusan? Tanya Yuriko. Iya, tapi kau tak harus mandi. Tapi kau wajib buang air kecil. Iya, aku memang sudah kebelet sejak tadi. Balas Yuriko. Lalu ia bergegas ke dalam kamar mandi, menuntaskan hajat kecilnya, lalu gosok gigi. Begitu ia selesai dan keluar dari kamar mandi itu, Satria sudah berbaring di ranjang sambil bermain HP. Lalu Satria menatap Yuriko. Kau baik-baik saja? Iya, jadi atau tidak? Jadi, kemarilah. Baiklah. Kau tampak aneh, Yuriko. Jika kau tidak sedang baik-baik saja kau tinggal mengatakannya kepadaku. Entahlah, tiba-tiba saja aku merasa gugup, kata Yuriko. Lalu ia duduk di tepi ranjang. Di sebelah Satria. Berbaringlah, Yuriko. Hahaha, ya ampun. Kemarin malam kau begitu memaksa. Sekarang kau malah seperti ini. Ujar Satria sambil menertawakan wanita itu. Moodku berbeda. Jika disepakati dan dijadwalkan seperti ini, jelas aku merasa gugup. Serasa aku menyewa seorang lelaki penghibur saja. Hahaha, anggap saja demikian. Sudah, berbaringlah, kata Satria. Lalu Yuriko membaringkan tubuhnya. Satria beranjak dan berniat untuk melepas apa yang dikenakan oleh wanita bertato itu. Biar aku sendiri, kata Yuriko. Baiklah, balas Satria. Lalu ia sendiri juga melepaskan apa yang ia kenakan. Menyisakan unding flamenya saja yang membuatnya terlihat begitu mendebarkan. Tubuhmu bagus, kata Yuriko. Tubuhmu pun sangat ideal untuk model perempuan Jepang. Aku suka dengan tatumu. Membuatmu terkesan penuh misteri, kata Satria. Terima kasih, kata Yuriko. Wajahnya mendadak bersemu merah. Lalu keduanya sama-sama diam membeku. Tunggu apa? Tanya Yuriko. Tidak ada. Aku rasa, kali ini aku ikut-ikutan grogi, sial. Hahaha, dasar, aku bingung ingin memulai dari mana. Terserah. Jangan sungkan. Pemanasan dulu. Aku akan memijitmu. Pijit. Tenang. Ini berbeda, balas Satria. Lalu ia meraih kaki wanita itu dan mulai memberikan pijitan halus tepat di saraf-saraf yang membuat gairah Yuriko mulai menyala. Ah, kau membalasku, ujar Yuriko sambil memekik halus ketika ia baru saja merasakan sensasi pijitan di telapak kaki yang meradang hingga ke seluruh tubuhnya. Ini hanya permulaan. Bersabarlah, aku akan memberimu hal menyenangkan, kata Satria. Dari kaki, tangan Satria beranjak naik. Ia sangat sabar bermain-main dan menyalakan semua saklar on di tubuh Yuriko. Beberapa kali, wanita itu mengalami kenikmatan puncak tanpa harus berhubungan badan. Ia sampai merasa malu dan memohon agar Satria berhenti. Tapi Satria tetap melanjutkannya. Kini, di bagian paling ujung, Satria menarik segitiga yang masih dikenakan oleh wanita itu. Gersang, tanpa ada rerumputan yang tumbuh di sana. Sepertinya Yuriko juga sengaja bercukur. Kemungkinan kemarin sore, sebab belum ada tumbuh-tumbuhan yang baru. Dan itu menjadi pemandangan yang menyenangkan. Satria mulai menyambar bagian tubuh paling rahasia itu dengan bibirnya. Sesekali lidahnya usil menari di pelatarannya. Yuriko dibuat tak karuan dengan hal itu sampai ia menjambak rambut Satria ketika ia mendapatkan sebuah kenikmatan puncak yang begitu menyenangkan. Tapi Satria mendapati sebuah kenyataan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kau masih perawan, Yuriko? Tanya Satria. Episode 270. Yui dan Letty. Jangan bahas itu. Kau sudah membuatku seperti ini. Lekas lakukan saja, kata Yuriko. Ia sudah dibuat mengap-mengap oleh Satria. Jadi rasanya ia sudah tak mampu lagi untuk menunggu lama. Kau tak akan menyesal, ujar Satria.
Ia ragu jika harus membuka kesucian wanita itu. Sama sekali tak terduga. Sebelumnya Satria berpikir, Yuriko sudah pernah tidur dengan beberapa lelaki sebelum dirinya. Lakukan. Apa boleh buat. Sudah setengah jalan juga, dan Satria sudah ikut terbakar karena ulahnya sendiri. Maka dengan sangat hati-hati dan perlahan, ia membenamkan tubuhnya, menyatu bersama Yuriko. Perih di awal, pastinya, tubuh wanita itu sempat sedikit memberontak ketika miliknya terasa nyeri didesak oleh benda yang ukurannya di atas rata-rata. Satria tak mau melihat ke bawah. Ia benci melihat miliknya berlumuran darah. Maka ketika ia mendayung perlahan, ia lebih memilih bertatap mata dengan Yuriko sambil sesekali bertukar bibir dan lidah. Awalnya memang sakit, tapi Yuriko tak rela jika permainan itu cepat berakhir. Mau lagi dan lagi. 2 jam sudah ritual itu baru berakhir. Satria, terima kasih. Ini pengalaman yang akan abadi dalam hidupku. Jika besok pagi Tespek mengatakan aku hamil, maka aku tak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Dan seperti janjiku, kau bisa meminta apapun dariku. Kita selesaikan saja urusan kerja sama kita, Yuriko. Dan jangan sampai hubungan ini diketahui siapapun. Aku selalu menepati janjiku. Jangan khawatir. Asteris. Usai sarapan yang terlalu siang dan mengantarkan Yuriko pulang, akhirnya Satria sampai di hotelnya saat sudah tengah hari. Hari itu adalah hari Minggu. Ada kejutan yang sudah menanti di sana. Begitu Satria masuk, ia dibuat syok. Yui sedang berkunjung di sana dan sedang berbincang dengan Letisiana. Nah, itu dia sudah pulang, ujar Leti. Yui, kau sudah lama sampai kemari. Kenapa tidak menelponku terlebih dahulu? Baru 5 menit. Aku sudah menelponmu. Tapi kau tak mengangkatnya. Oh ya, Satria memang lupa masih membuat HP-nya tak berbunyi. Dan setelah berurusan dengan Yuriko, hingga sampai di hotel, ia memang tak melirik HP-nya. Kini ia memeriksanya. Memang benar, panggilan tak terjawab, 30 kali. Maaf, Yui, tadi aku di jalan, balas Satria. Ia berjalan canggung ke arah sofa, lalu duduk bergabung bersama Yui dan Leti. Kalian sudah berkenalan. Ya, balas Leti. Maaf, aku sungguh datang di saat yang tidak tepat, kata Yui. Kalau begitu, aku pamit dulu. Hei, kenapa buru-buru, kau baru saja sampai, kata Satria. Iya, singgahlah dulu agak lama di sini, sambung Leti. Apakah aku tidak mengganggu waktu kalian berdua? Ujar Yui. Tentu tidak. Santai Yui. Leti, bisakah kita bicara sebentar? Siap, Kapten, kata Leti. Lalu ia mengikuti Satria keluar kamar, meninggalkan Yuriko duduk sendirian di dalam. Leti, kau tadi memperkenalkan dirimu sebagai apa? Tanya Satria setelah ia dan Leti ada di depan pintu kamar. Tenang, di depan orang lain, aku akan selalu menjadi anak buahmu. Aku bilang kepadanya kalau aku asistenmu yang baru saja datang. Membantu dalam hal pengintaian. Oh, syukurlah. Thanks Leti. Bukan berarti kau boleh berkencan dengannya. Semalam kau sudah menginap bersama Nona Yakuza itu kan? Bagaimana kau tahu? Kau mengikutiku. Jangan lupa, kau melatihku dengan baik, Kapten tersayang. Kau bilang kau ingin istirahat. Tahu begitu aku memintamu membantuku melawan mereka. Tanpa bantuanku pun, kau sanggup melakukannya. Dan hebatnya, setelah itu kau pasti bercinta dengan Nona Yakuza itu. Leti, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Kami ke hotel, memang. Dan membuat sebuah kesepakatan. Ujar Satria. Ia yakin Leti tak sepenuhnya tahu apa yang ia lakukan di dalam kamar hotel itu. Mustahil kau melewatkan tubuhnya yang indah itu. Ah sudahlah, apalah aku ini. Leti, jangan menyiksaku dengan sikapmu yang seperti itu, kau punya ruang di hatiku. Iya, semacam simpanan yang akan selamanya seperti ini. Sudahlah, ayo masuk, jangan buat nona kecilmu yang di dalam itu merasa tidak enak. Kata Leti sambil membuka pintu tanpa memberi kesempatan Satria untuk menanggapi ucapannya. Leti langsung berjalan menuju ke sofa tempatnya tadi duduk berhadapan dengan Yui. Yui benar-benar merasa canggung dan tidak enak meski Leti tadi mengatakan bahwa ia hanya asisten Satria. Di mata Yui, Leti terlihat gagah sebagai wanita. Rambutnya yang pendek memberi kesan bahwa wanita itu tomboy akut dan tidak kalah ganas dengan lelaki.
Maaf Yui harus membuatmu menunggu, kata Satria. Tak apa, harusnya aku yang minta maaf. Hah, kau ini, Letty dulu bawahanku saat kami masih di kemiliteran. Dia ini agen khusus. Satria memperkenalkan Letty dengan cara lain sebab ia tahu Letty pasti tak akan menceritakan dirinya seperti itu. Iya, bisa dibilang, kapten inilah yang mendidikku, kata Letty. Benarkah? Kemarin aku juga berlatih dengannya. Nona Letty, bolehkah kapan-kapan kita berbincang? Kau seniorku, aku butuh banyak pengalaman soal menjadi agen perempuan. No, kau akan menyesal. Jangan pernah mau menjadi pasukan intelijen, kata Letty dengan nada serius. Di mata Letty, Yui sama sekali tidak cocok menjadi prajurit khusus. Yui terlalu imut sekalipun ia tahu kalau polisi muda itu sangat berprestasi. Tentu saja, Letty sudah mencari tahu banyak hal tentang Yui. Kenapa? Pokoknya jangan. Tapi jika Nona ingin bertukar pengalaman denganku, tentu saja aku tak keberatan. Nah, mumpung ada kalian berdua, aku ingin menyampaikan temuan penting dari semalam, kata Satria. Ia mengeluarkan HP bos Sakaku dan memberikannya kepada Letty. Kau pelajari itu, Letty. Siap Kapten, balas Letty. Info apa yang kau dapatkan, kakak? Tanya Yui. Lalu Satria mulai menceritakan banyak hal. Juga tentang rencananya menghadiri lelang itu bersama Yuriko. Sebab hanya Yuriko yang mungkin bisa mendapatkan tiket untuk bergabung di lelang itu. Wow, kalian bahkan bisa bekerja jauh lebih cepat dari kami. Aku sangat salut kepadamu, ujar Yui menanggapi cerita Satria. Seperti itukah kemampuan seorang agen internasional? Gila, aku merasa sangat kecil di hadapan mereka berdua, ujar Yui dalam hati. Jadi Jumat malam kau akan ke sana? Tanya Letty. Iya, kau mungkin hanya bisa memantau dari luar. Tapi rencananya, aku tak akan berbuat sesuatu di lelang itu. Aku hanya akan menandai saja siapa orang-orangnya, lalu di luar acara itu, aku akan mengejarnya satu demi satu, kata Satria. Aku sepakat. Well, tampaknya pekerjaan ini akan cepat berakhir, kan? Benar, Letty, balas Satria. Yui yang merasa seolah tidak rela jika misi mereka selesai. Sebab itu artinya, ia tak akan bisa bertemu lagi dengan Satria. Kapten, aku kira aku harus segera memeriksa semua data di ponsel ini. Aku akan bekerja di ruangan ini. Jadi, mungkin kalian berdua akan terganggu. Kapten bisa mengajak Nona Yui jalan-jalan. Makan siang, kata Letty. Satria agak bingung juga. Tadi Letty mengancamnya untuk tak berkencan dengan Yui. Tapi kini ia malah menyuruhnya mengajak Yui makan siang. Perempuan memang sukar dimengerti. Tapi lelaki memang tak bisa peka dan sulit membedakan mana ujian mana yang sungguh-sungguh. Bersambung.